Halo Sahmania, hari ini kita akan membahas satu lagi perusahaan yang cukup menempel di benak saya karena perjalanan saya di dunia saham itu hampir mayoritas ada Indi di dalam setiap perjalanan saya. Ya, benar, Indi. Ini di-request oleh teman-teman kita untuk dibahas perusahaan yang bergerak di bidang kendaraan listrik yang satu ini. Tapi bukan hanya kendaraan listrik sih, awalnya mereka bergerak di bidang yang bukan kendaraan listrik seperti pertambangan batu bara, dan akhirnya sekarang mereka masuk ke EV, Electric Vehicle. Nama perusahaannya adalah Indika Energi Tbk dengan kode emiten IND atau kita panggil aja Indi. Kayaknya membahas perusahaan yang satu ini bakal gampang sih karena saya tahu seluk-beluknya ya. Karena memang saya udah cukup lama memantau saham yang satu ini dan sampai sekarang pun saya masih pantau karena memang valuasinya yang masih murah, cuman harganya udah naik banyak banget ya. Dibandingkan tahun 2020 harganya pernah mencapai Rp390, sekarang harganya Rp2.630, berarti udah sekitar 6 kali lipat naiknya. Gila banget kan? Nah, kenapa bisa naik banget? Jadi langsung aja kita bahas perusahaan ini yang satu ini. Dari beritanya terlebih dahulu. Ada berita baru sih, saya baru update ya, karena udah lama banget nggak update dengan Indi. Ternyata mereka mau menghadirkan motor listrik Damon. Motor baru lagi ini, yang bentuknya ini seperti motor gede, Muge. Wow, mantap banget ya. Dan juga masuk bisnis kesehatan juga. Udah diversifikasinya kuat banget. Oh, ada berita baru juga sih ini dari TV One News ya. Kita coba lihat satu persatu apakah ada berita buruk. Kita coba lihat yang tadi, tv1news.com. KPK periksa anak buah Arsyad Rashid di PT Indika Energi Tbk dalam kasus Lukas MMB. Oh, yang gubernur Papua itu yang korupsi itu. Oke. Kiki Oto Kurniawan anak buah daripada direksi utama Indi. Oke, udah ada berita buruk ya ini ya, Indi ya. Patut diwaspadai sih sebagai tersangka. Namanya siapa tadi? Oto ya. Kiki Oto Kurniawan. Kiki Oto Kurniawan. Jadi saksi dia. Baik, jadi ada satu berita buruk tentang bagaimana salah satu karyawan daripada ini diperiksa sebagai saksi tentang aset apartemen daripada itu ya, Lukas NMB ya. Jadi patut kita hati-hati sih sambil melihat ke depan bagaimana kasusnya. Kita wait and see aja dulu ya. Lalu selanjutnya sejarah daripada perusahaan ini ya. Tadi beritanya udah cukup. Mereka mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2004, bergerak di bidang perdagangan, konstruksi, pertambangan, dan transportasi dan jasa. Ya, apa aja? Yakni sektor energi, lalu ada logistik dan infrastruktur, mineral juga ada ya. Pertambangan emas juga ada, lalu ada bauksit juga, green business juga ada. Ya, ini yang lagi gencar-gencar, digital juga ada. Diversifikasinya juga kuat sih, bahkan mereka mau diversifikasi ke sektor rumah sakit kesehatan ya. Jadi prospeknya bagaimana, bagus sih, cuman ya jangan sampai terkena kasus lah ya, yang tadi kita ada baca tentang dipanggil sebagai saksi. Kita nggak tahu sih kedepannya bakal kayak gimana, jadi kita perlu berhati-hati sih. Kayak tadi ini ya, soal apartemennya, mungkin dia tahu kali atau apa, hadir didalami. Kasus korupsi
suap ratifikasi. Baik, oke, selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya dulu. Porsi masyarakat 33%, ini aman. Lalu ada Indika Inti Investindo memegang 37%. Dari berita di sini sih aman sih. Palingnya yang tadi ya, soal salah satu karyawan Indi yang diperiksa. Selanjutnya kita lihat dulu porsi fundamentalnya bagaimana. Udah update sampai kuartal ketiga dia. Kita masuk ke PDF-nya di sebelah sini. Download lagi. Ini anak-anak perusahaannya. Oke, kita coba lihat. Apakah ada yang sudah IPO? Kayaknya sih udah nggak ada lagi ya. Ada banyak banget di sini. Anak perusahaannya banyak. Wow, ada lagi dia. Gila, banyak sekali. Tapi kayaknya belum ada yang IPO sih. Kecuali Petro dulu pernah mereka miliki. Tapi setelah itu mereka jual. Oke, ada lagi kan? Wow, oke, kita coba cek satu persatu. Oke, itu aja sih. Foxconn, Indika Motor juga ada. Baik, jadi kita aja untuk anak perusahaan. Lalu sekarang mata uang pelaporan dolar Amerika, kurs konversi 15 ribuan pembulatan satuan. Jadi perlu kita kalikan 15 ribu. Laba rugi untuk entitas induk 338 juta US dollar. Itu berarti sekitar 5,16 triliun rupiah. Lalu PR-nya 1,9 kali, bagus banget. PBB-nya juga masih murah, 0,8 kali. Untuk net profit margin-nya juga bagus, 10% di atas, udah 2 digit ya. ROE-nya, return of equity-nya juga cukup tinggi, 41%. Debt equity ratio-nya sih kurang bagus sih. Hutangnya cukup gede. Cuman karena mereka ini cukup produktif, apalagi sektor batubara sekarang lagi bagus banget, jadi mereka cuan cukup banyak. Jadi semoga dalam waktu ke depan mereka bisa memperkecil hutangnya. Karena cash ratio-nya sih bagus banget. Untuk hutangnya jangka pendek bisa mereka lunasi dengan pakai cash. 102% ya dia ya. Ya, jadi kedepannya mungkin hutangnya akan terus berkurang karena sektor yang mereka tekuni ini cukup bagus. Transaksi hariannya, turnover harian 18 miliar rupiah. Cukup bagus. Jadi kalau ditanya Indi ini nggak ada masalah sih. Paling masalahnya yang tadi ya, kasus tentang daripada NMB yang nggak tahu apakah masih gubernur Papua atau tidak ya. Karena udah ada kasus tentang kasus suap itu, yang ada kasus korupsi juga. Ada salah satu karyawannya yang lagi diperiksa sebagai saksi tentang kepemilikan apartemen daripada NMB. Jadi ya kita lihatlah ke depan bagaimana, sambil kita terus pantau. Kita tunggu pergerakan saham Indi juga yang masih agak lusuh sekarang karena udah naik banyak banget. Jadi kita aja pembahasan tentang Indi, perusahaan batubara, dan juga ada electric vehicle. Dua sektor yang sangat berbeda tapi dijalankan oleh perusahaan ini. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.